Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line. Halo teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan teori psikososial dari Erik Erikson. Sebelumnya kita mengetahui dulu bersama biografi dari Erik Erikson. Jadi Erik Erikson itu adalah seorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Sebenarnya Erik Erikson itu adalah seorang psikolog Freudian, namun teorinya itu lebih tertuju pada masyarakat dan kebudayaan jika dibandingkan dengan para psikolog Freudian lainnya. Jadi Erik Erikson itu tuh lahir pada tanggal 15 Juni 1902 di Frankfurt am Main, Jerman. Kemudian meninggal pada tanggal 12 Mei 1994 di Rosenwold Manor, Harwich di Amerika. Jadi Erik Erikson itu mengembangkan teori psikososial sebagai pengembangan teori psikoanalisis dari Freud. Di dalam teori psikososial tersebut, bahwa tahap perkembangan individu selama siklus hidupnya dibentuk oleh pengaruh sosial yang berinteraksi dengan individu dan menjadi matang secara fisik dan psikologis. Terus, secara umum, inti dari teorinya adalah perkembangan emosional belajar dengan pertumbuhan fisik, yang artinya perkembangan emosional individu itu tuh terjajar dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik. Terus yang kedua, adanya interaksi antara pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologis. Terus yang ketiga, adanya keteraturan yang sama antara pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologis. Jadi antara pertumbuhan dan perkembangan itu tuh memiliki keteraturan yang sama. Terus yang berikutnya, dalam menuju kedewasaan, perkembangan psikologis, biologis, dan sosial pasti akan menyatu, yang artinya di dalam diri individu perkembangan biologis, psikologis, dan sosial itu selalu berjalan bersamaan. Terus yang berikutnya lagi, pada setiap anak adalah gabungan dari organisme, ego, dan makhluk sosial. Yang berikut, perkembangan manusia dari sejak lahir hingga hayat dibagi dalam 8 fase dengan tugas-tugas perkembangannya yang harus diselesaikan pada setiap fase itu sendiri. Baik, 8 tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson itu yang pertama, tahap kepercayaan versus tahap ketidakpercayaan. Itu di usia 0 sampai 18 bulan. Anak akan berkembang secara baik fisik maupun mentalnya apabila lingkungannya itu memenuhi kebutuhannya. Jadi kepercayaannya akan tumbuh apabila terjadi keseimbangan antara percaya dan ketidakpercayaannya. Terus yang kedua, otonomi versus rasa malu, yaitu di usia 18 bulan sampai 3 tahun. Otonomi merupakan dasar kemampuan berpikir dan bertindak dengan rasa percaya diri dan mandiri. Jadi di sini peran orang tua pada tahap ini sangat berpengaruh. Jika kontrol yang diberikan terlalu sedikit, maka akan membuat anak menjadi ragu-ragu dalam melakukan berbagai eksplorasi dan menjadi penyendiri. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Itu di usia 3 tahun sampai 6 tahun. Jadi, pada tahap ini, anak diminta untuk menjalankan kepercayaan dan kemandirian yang penuh. Jika berhasil pada tahap ini,
maka rasa tanggung jawab dan prakarsa itu maksudnya percaya diri pada dirinya itu tuh meningkat. Namun jika gagal dalam tahap ini, maka anak akan memiliki rasa bersalah dan kurangnya inisiatif dalam melakukan segala hal. Jadi yang berikut selanjutnya itu tuh ketekunan versus rasa rendah diri, yaitu tuh pada usia 6 tahun sampai 12 tahun. Tahapan ini merupakan tahapan peralihan dari masa anak-anak ke masa pertengahan, di mana anak mulai mengembangkan perasaan bangga terhadap keberhasilan dan kemampuannya. Namun akan menjadi gagal jika pada tahapan ini anak menerima sedikit atau tidak sama sekali dukungan dari orang dewasa, yang dapat menimbulkan itu tuh permasalahan seperti rasa rendah diri dan tidak produktif. Yang berikut, identitas versus kekacauan identitas. Tahap ini merupakan tahap adolesen atau tahap remaja yang mulai pada saat masa puber dan berakhir pada masa usia 18 tahun atau 20 tahun. Masa remaja ditandai adanya kecenderungan identiti sebagai persiapan ke arah kedewasaan, didukung pula oleh kemampuan dan kecakapan yang dimilikinya. Dia juga berusaha untuk membentuk dan memperlihatkan identitas diri, ciri-ciri yang khas dari dirinya, dorongan membentuk dan memperlihatkan identitas diri. Pada remaja, sering sekali sangat ekstrim dan berlebihan. Yang berikut tahap keintiman versus isolasi. Tahap pertama hingga tahap kelima sudah dilalui, maka setiap individu akan memasuki jenjang berikutnya, yaitu pada masa dewasa awal yang berusia sekitar 20-30 tahun. Masa dewasa awal ditandai adanya kecenderungan intimasi isolation. Kalau pada masa sebelumnya individu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebaya, namun pada masa ini ikatan kelompok sudah mulai longgar. Mereka mulai selektif dan membina hubungan yang intim hanya dengan orang-orang tertentu yang sepaham. Jadi, hubungan yang lain dengan orang tertentu kurang akrab atau renggang dengan yang lainnya. Yang berikut, generativitas dan stagnasi, yaitu tuh pada usia 40 tahun sampai 65 tahun. Pada tahap ini, seseorang akan melanjutkan kehidupannya yang berfokus pada karir dan keluarga. Jika berhasil melewati tahap ini, maka seseorang akan memberikan kontribusi terhadap lingkungan dengan berpartisipasi dalam lingkungan yang komunitasnya. Jika gagal dalam melewati tahap ini, maka seseorang akan merasa tidak produktif dan stagnasi yang berkaitan dengan rasa kecewa dan menumbuhkan sikap egois pada diri. Terus yang berikutnya itu tuh integritas versus keputusan pada usia 65 tahun ke atas. Dalam tahap ini cenderung melakukan cerminan diri terhadap masa lalu setiap individu. Juga pada tahap ini merupakan rumusan dari semua tahap dan tahapan yang ada di masa lalunya. Jika seseorang yang banyak memiliki keberhasilan pada tahap-tahap yang lalu, maka mencerminkan keberhasilan dan kebijaksanaan. Namun jika gagal, maka merasa bahwa hidupnya hanyalah percuma dan memiliki penyesalan serta keputusasaan. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.